hari ini kita akan memulai kuliah subuh dengan judul torsiotestis yang akan dibawakan oleh Dr. Hafizar, spesialis urologi. Untuk mempersingkat waktu, kepada Dr. Hafizar dipersilakan dok untuk memulai kuliah subuhnya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Dr. Nini, terus kepada guru Dr. Rizky, dan yang lainnya saya lihat. Sementara Dr. Rizky dulu ya, kemudian sejawat dan juga senior dan sejawat para PPDS Sebedah FK Unan. Terima kasih atas kesempatannya kepada saya untuk membawakan materi kuliah subuh ya. Cuma sebenarnya ya materi ilmiah yang mudah-mudahan ilmunya dapat tersampaikan dan bisa sejawat aplikasikan nanti apabila sudah selesai PPDS Sebedah. Sebelumnya saya mohon izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat semuanya, para sejawat? Sudah, dok. Baik. Kita mulai materi subuh kali ini mengenai testicular torsion atau torsiotestis, bahasa kita sehari-harinya. Mengapa saya bawakan ini? Karena kan ini suatu kasus yang lumayan sering kita jumpai. Ya, ini merupakan suatu kegawat daruratan bedah, terutama di bidang urologi, yang tujuannya apabila kita sudah mengenali ini, kita bisa cepat menata laksana kondisi torsiotestis ini dengan baik. Nah, sebenarnya ini sudah disampaikan juga oleh Dr. Alvarino kalau tidak salah beberapa bulan yang lalu. Nah, cuma dalam satu materi yang besar yaitu kegawat daruratan di bidang bedah untuk bagian urologinya. Jadi testicular torsion ini merupakan suatu kegawat daruratan emergensi, suatu emergensi bidang urologi, kegawat daruratan bidang urologi yang disebabkan oleh terpuntirnya siklus spermatikux atau spermatikot yang menyebabkan aliran darah dari pembuluh darah tersebut tidak lancar atau tidak mengalir sama sekali ke testis sehingga menyebabkan iskemik dan bahkan nekrosis sehingga menyebabkan gangguan pada proses spermagonesis. Dan kondisi ini terjadi itu hampir banyak itu pada masa neonatus dan juga pada sekitar masa anak-anak menjelang remaja ya, atau daerah anak-anak pada masa pubertas. Untuk kejadiannya itu sekitar 11-21% pada masa perinatal. Yang terjadi itu adalah bilateral, kondisi bilateral, torsiotesis bilateral. Di mana pada masa perinatal ini sering terjadi pada perinatal ini sering terjadi pada perinatal period dan juga disebut sebagai suatu kondisi torsiotesis yang jenisnya itu adalah ekstravaginal. Maksudnya perinatal period ini adalah pada masa dalam kandungan, dalam rahim. Sedangkan pada anak-anak yang lebih tua atau pada masa remaja, torsiotesis ini sering diklasifikasikan pada kondisi yang intravaginal. Izin dok, slide-nya belum full screen dok. Boleh meminta tolong di pengaturannya diubah dok. Sebentar ya. Terima kasih dok, sudah dok. Sudah. Boleh dilanjutkan? Ya, jadi secara anatomi, testis ini dibungkus atau diselubungi oleh suatu lapisan yang disebut dengan tunica vaginalis. Tunica vaginalis ini suatu
lapisan peritoneum yang mengalami invaginasi ke arah skrotum ya, di masa perkembangan testis dari intraabdomen hingga ke intraskrotum. Dan tunika vaginalis ini suatu ruangan ya, ruangan yang potensial yang menyelubungi testis dan sebagian dari epididymis. Sedangkan pada bagian posterior dari testis tersebut itu sedikit menempel atau bergabung kepada dinding posterior dari skrotum. Sehingga inilah yang menyebabkan sedikitnya pergerakan dari testis tersebut, yang menyebabkan risiko untuk terjadinya torsiotestis itu lebih kecil. Seperti yang saya sebutkan tadi, klasifikasinya di sini ada 2 tipe untuk torsiotestis. Yang pertama itu adalah ekstravaginal. Kalau secara kasarnya itu adalah di mana bersama tunika vaginalisnya itu dari parietal, visceral, dan testisnya serta spermatikodnya itu terpuntir. Sedangkan yang satunya lagi yaitu intravaginal. Secara kasarnya itu di mana testis yang di dalam tunika vaginalis, nah itu hanya spermatikodnya saja yang terpuntir. Ini penjelasan lebih lanjutnya. Nah, untuk ekstravaginal ini lebih sering ditemukan pada anak-anak yang lebih muda atau pada masa perinatal. Nah, secara garis besarnya itu dikarenakan penempelan dari gubernaculum pada testis tersebut tidak sempurna, fusinya belum sempurna. Sedangkan kalau pada kasus yang intravaginal pada anak-anak yang lebih tua, pubertas atau remaja dewasa muda, itu terjadi itu karena mungkin sempitnya dari daerah tunika vaginalis yang merupakan potensial dead space tadi, di mana attachment-nya itu tidak terlalu baik. Jadi memudahkan dari testis itu berputar dari aksis vertikalnya. Dan biasanya ini digambarkan dengan bell clapper deformity. Di bell clapper ini kalau sehari-harinya kita lihat itu ada lonceng ya, lonceng yang di dalamnya itu ada besinya, seperti di markas TNI atau di gereja seperti itu. Nah, untuk torsiotestis ekstravagina ini seperti yang saya sebutkan tadi ya, karena tidak sempurnanya penempelan dari gubernaculum pada dinding skrotum, sehingga testis, epididymis, tunika vaginalis, dan di dalamnya spermatikod itu terpuntir. Dan biasanya ini berakibat pada kondisi yang sangat buruk atau prognosisnya sangat tidak baik, di mana pada saat eksplorasi itu biasanya itu terdapat gangren. Nah, untuk sedikit patofisiologinya, pada neonatus itu kan terdapat lapisan tunika vaginalis sebagian parietal. Nah, bagian parietal ini tidak fusi, tidak bergabung secara baik dengan lapisan skrotum yang lainnya, sehingga sangat mobile. Sehingga apabila terjadi torsio, nah, torsionya itu melibatkan bagian-bagian yang lebih banyak seperti tunika vaginalisnya, dan juga bagian di atasnya spermatikod dan testis. Sedangkan pada anak yang lebih tua dan laki-laki remaja dewasa atau pada masa pubertas, nah, lapisan tunika vaginalis yang parietal tersebut sudah berfusi dengan baik pada lapisan dinding skrotum. Nah, sehingga kalau pada anak yang lebih tua dan juga pada remaja muda atau dewasa muda itu, ekstravaginal torsi ini jarang terjadi atau tidak bisa terjadi. Sedangkan pada torsiotestis yang intravagina, ini sering terjadi pada anak yang lebih tua, masa-masa pubertas atau dewasa muda, remaja gitu, di mana yang terjadi di sini adalah puntiran hanya pada spermatikodnya saja, atau funiculus spermaticus yang mengandung suplai arteri vaskular saraf ke testis. Nah, di sini disebutkan bentuknya itu seperti bell clapper tadi itu, karena dia
posisi normalnya kan itu dia agak oblik dengan posisi vertikal dengan epididymisnya ini. Dengan posisi epididymis ini nanti agak oblik, agak ke anterior. Sedangkan kalau pada bell clapper ini dia lebih vertikal, lebih mendatar dengan puntirannya. Nanti akan ditampilkan lebih lanjut. Nah, ini yang saya sebut tadi, bell clapper disandingkan dengan lonceng ya, di mana posisi testisnya itu lebih vertikal dengan puntirannya itu lebih dari 360 derajat. Dan kebanyakan pada anak laki-laki dan remaja maupun dewasa muda, tunika vaginalis itu menempel pada bagian skrotum bagian belakang. Nah, cuma pada bagian posterior surface-nya itu pada epididymis dan juga superior dari testis, pole superiornya itu tidak menempel dengan sempurna, dengan baik. Nah, memang ada yang komplit, ada yang tidak komplit. Nah, jadi tunika vaginalis itu hanya melingkupi bagian anterior, lateral, medial, dan juga sebagian dari superior dan inferior. Nah, apabila penutupannya itu lebih tinggi lagi dari daerah tersebut, misalnya lebih ke daerah funiculus, maka daerah ruangan potensial space tadi, itu akan menyebabkan mobilitas dari funiculus itu meningkat. Nah, sehingga memudahkan terjadinya torsio. Nah, jadi pada saat terjadi torsio itu, secara garis besarnya testis terpuntir karena dead space tadi atau masih belum baiknya attachment dari gubernaculum, misalnya kalau pada masa-masa neonatus atau perinatal, atau pada anak yang lebih tua, remaja atau dewasa muda, itu terlalu tinggi attachment dari tunika vaginalisnya, itu menyebabkan terjadinya puntiran secara spontan dari funiculus spermaticus atau spermatic cord, yang menyebabkan terjadinya oklusi vena, sehingga vena akan menjadi kongestif, akan membesar, berdilatasi, sehingga menyebabkan efeknya juga akan menyebabkan arterial iskemik, jadi pembuluh darah arterinya tidak lancar ke testis, dan ujung-ujungnya akan menyebabkan terjadinya infak pada testis. Nah, itulah yang disebut dengan torsio testis di sini. Ini sedikit pengulangan mengenai epidemiologi. Torsio testis ini merupakan suatu kondisi kegawat daruratan di bidang bedah, terutama urologi, dan di Amerika Serikat itu merupakan kasus terbanyak penyebabnya hilangnya testis pada laki-laki, di mana insidennya itu kebanyakan itu di bawah usia 25 tahun dengan angka kejadian 1/4.000 laki-laki. Nah, untuk dibandingkan itu kanannya testis itu tersebut, torsio lebih sering terjadi pada testis yang sebelah kiri. Dan di antara kasus-kasus pada neonatus itu 70% itu ditemui pada sebelum kelahiran atau prenatal, dan 30% itu ditemui setelah kelahiran atau postnatal. Dan untuk angka kebersihan atau keselamatan testis tersebut itu bisa mencapai 100% apabila kita mengenalinya dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan apabila memiliki fasilitas penunjang, ditegakkan diagnosis torsiotesis ini dan di manajemen dalam waktu 6 jam. Makin cepat, makin baik. Setelah ditemukan onsetnya. Onsetnya itu maksudnya keluhan, clinical finding-nya atau simptomnya. Dan apabila torsiotesis ini diatasi lebih dari golden period-nya, lebih 12 jam. Nah, sebenarnya golden period-nya itu dalam 6 jam ya, cuma diambil batasan itu selama-lamanya itu 12 jam. Itu angka viabilitas dari testis yang mengalami torsi itu turun menjadi sampai dengan 20%.
Bahkan apabila lewat 1 hari atau 24 jam, itu bisa sampai 0% atau tidak bisa diselamatkan sama sekali. Halo? Halo dok. Maaf nih, apanya belum bisa jalan slide-nya. Nah, ya, dah. Ya, untuk tanda dan gejala dari torsiotestis ini nanti kita aplikasikan apabila kita menemukan pasien dari anamnesis yang cepat ya, jangan berlama-lama. Ini gejalanya tuh muncul secara cepat, mendadak, dengan keluhan utama itu berupa nyeri pada testis atau skrotum disertai dengan pembekakan. Terutama apabila terlihat testisnya itu lebih tinggi, high riding gitu, posisinya tidak horizontal, tidak vertikal atau horizontal seperti bell clapper tadi. Jadi beberapa anamnesis yang perlu kita tanyakan adalah hal-hal tersebut. Ditambah juga dengan mungkin ada riwayat trauma atau aktivitas fisik seperti bermain sepak bola dan lain-lainnya, atau tanpa bahkan aktivitas sama sekali. Yang paling sering kita temukan itu misalnya ini anak remaja atau dewasa muda bangun pagi tiba-tiba nyeri gitu. Itu yang sering kita temukan sehari-hari. Dan kebanyakan pada anak-anak dan remaja, teknologi ini sering ditemukan ya. Dan biasanya jangan dianggap ini hanya terjadi pada anak dan remaja saja. Bahkan ini juga bisa terjadi pada masa-masa yang parubaya atau sudah lanjut usia tua, di atas usia dewasa. Dan ini juga jangan hanya langsung dipikirkan ini adalah suatu kondisi torsiotesis apabila kita menemukan kondisi seperti ini. Tapi di antara diagnosis banding torsiotesis ini, nah sebaiknya kita pikirkan inilah yang utamanya, karena efek jangka panjangnya ini cukup besar dibandingkan kondisi diagnosis yang lain atau akut skrotum yang lain. Untuk perkembangannya testicular torsion ini atau progresivitasnya itu, dia dibagi beberapa fase, yaitu early phase, kemudian later phase, kemudian di atas 12 hingga 24 jam. Nah, untuk di fase-fase awal, untuk dari pemeriksaan klinisnya itu, barangkali kita bisa meraba bagian dari spermatic cord atau funikulusnya yang terpuntir tersebut. Dan bisa diraba juga testisnya agak mengeras dengan posisi vertikal. Nah, kemudian pada fase selanjutnya, mungkin ini fase di antara 6 hingga 12 jam, di mana nanti skrotumnya menjadi udem, terjadi radang, eritem kelihatannya. Radangnya bisa sampai daerah inguinal, sering sampai daerah inguinal, ya, daerah testis yang terkena. Lalu pada fase selanjutnya itu yang di atas 12 jam hingga 24 jam, hemiskrotum yang kena dampaknya itu akan teraba seperti udem yang mulai melunak gitu. Nanti bisa diagnosis banding dengan kondisi yang lain seperti epididimoorkitis. Perlu diingat di sini, kalau untuk kondisi testis, torsiotestis ini, itu biasanya itu tidak ditemukan tanda-tanda infeksi. Itu makanya torsiotesis ini sering didiagnosis banding dengan epididimitis, orkitis, atau epididimoorkitis, atau absces skrotum. Nah, di mana di sini pasiennya itu biasanya tidak demam, afebril kan. Kemudian tidak ada gejala Lutz,
tidak ada gejala, terutama gejala iritatifnya, seperti nyeri saat berkemih. Kemudian temuan dari pemeriksaan laboratorium itu dalam batas normal, urinalisisnya dalam batas normal. Namun apabila torsinya itu sudah berlanjut lebih lama, misalnya di atas fase 12 atau 24 jam tadi, barulah terjadi peningkatan dari sel-sel darah putih, itu sebagai respon dari terjadinya reaksi radang atau inflamasi. Lalu hilangnya refleks remaster, dan juga tidak ada perubahan apabila kita lakukan tes pengangkatan testis, atau yang sering kita sebut itu adalah Fraenstein atau Fren test, gitu. Di mana pada kondisi torsio ini kondisi nyeri atau pain pada pasien itu tidak akan berkurang dengan dilakukan pengangkatan testis. Ini juga yang menjadikan salah satu pembeda dengan epididimorkitis. Nah, ini resumenya untuk pemeriksaan clinical finding, pemeriksaan fisik dari torsiotestis yang bisa kita bandingkan dengan epididymitis atau epididimoorkitis, di mana refleks remasternya itu hilang pada torsiotestis, sedangkan kalau pada epididymitis itu masih ada. Pada saat dilakukan Fren test atau Fraenstein, itu nyeri pada epididymitis itu berkurang, sedangkan pada testicular torsion itu tidak berubah sama sekali. Dan pada torsiotesis tidak temukan demam, sedangkan pada epididimoorkitis atau epididymitis itu bisa saja terjadi demam, itu dengan frekuensinya 11 hingga 19%. Untuk kondisi nyeri sendiri pada torsiotesis ini apabila itu berlangsung lebih lama lagi di atas 24 jam, itu bisa saja terjadinya itu lebih berkurang. Itu dikarenakan ada terjadi proses nekrosis, ya. Karena proses nekrosis tersebut darah tidak dibutuhkan lagi di testis, lama-lama nyerinya berkurang. Ini tampilan dari Bell-Clapper tadi, di mana testisnya posisinya lebih horizontal dengan puntiran yang lebih dari 180 seperti ini. Kalau epididymitis, gambarannya di sini terjadi radang, penebalan dari epididymis dengan peningkatan dari vaskularisasi intraepididymis, ini temuan dari ultrasound. Nah, ini adalah suatu skor yang bisa kita gunakan untuk menentukan ini adalah suatu torsiotestis atau bukan. Tapi ini tidak mutlak kita gunakannya. Apabila kita udah temukan dari anamnesis yang baik dan benar, terus pemeriksaan fisik, ditemukan yang memang sangat mengarah ke torsiotestis, ya langsung kita manajemen. Jangan kita menunggu dulu. Misalnya kan di sini kan ada low risk, intermediate, dan high risk. Di mana pada intermediate risk ini kita temukan skornya itu adalah equivokal. Di mana di sini dianjurkan untuk dilakukan USG. Jadi jangan, ini kita dapatkan skornya misalnya testicular swelling, heart testicle, bahkan 2, yang lainnya 0, dapat skor 4. Kita mintakan USG di radiologi. Dan ternyata celakanya lagi radiologinya bisanya 2 hari lagi. Itu jangan dikerjakan seperti itu. Apabila kita udah benar-benar yakin, seperti yang tampilan klinis tadi, misalnya testisnya lebih tinggi, high riding, gitu kan. Kemudian ada hilangnya refleks remaster, testisnya membengkak atau mengeras, jangan tunda-tunda untuk melakukan eksplorasi. Selanjutnya untuk pemeriksaan radiologi, ya. Radiologi yang seperti saya sebutkan tadi. Radiologi ini apabila bisa kita kerjakan apabila barangnya standby di tempat, apabila kita menemukan pasien tersebut. Apabila tidak standby atau harus menunggu jadwal lebih lama lagi, jangan berpatokan kepada USG ini. Karena di sini USG ini atau ultrasound ini tujuannya untuk menguatkan kembali diagnosis. Itu dilihat dari adanya perfusi dari testikular, maksudnya aliran darah ke testis, epididymis dan testis. Pada intinya di sini adalah di mana kalau pada torsio ini aliran darah arteri ke testis dan epididymis itu sangat minimal sekali atau bahkan tidak ada, ya dikarenakan dari proses patofisiologi tadi karena terjadinya puntiran.
yang menyebabkan aliran darah di funiculus spermaticus itu tidak mengalir atau tidak lancar. Dan juga di sini apabila tadi yang kita lihat skor twist tadi itu apabila tandanya tidak terlalu khas untuk torsio, nah barulah bisa kita pikirkan untuk diarahkan untuk dilakukan ultrasound. Dengan diagnosis banding itu mungkin adalah epididimitis atau epididymoorchitis, di mana pada kondisi tersebut pada ultrasound itu semuanya terjadinya peningkatan dari aliran darah ke epididymis dan daerah misalnya kapsul testis atau daerah peritestis. Selain itu juga dapat digunakan untuk diagnosis banding apabila pada pemeriksaan fisik kita hanya menemukan pembekakan skrotum tanpa nyeri. Nah, nanti kita lihat itu barangkali ada hernia skrotalis yang di bawahnya ada hidrokel, jadi bisa jadi penyambing. Cuma kalau untuk torsiotesis, khasnya itu perfusi dari testis dan epididymis itu tidak ada atau sangat kecil sekali dibandingkan dengan kontralateral testis yang sehat. Nah, ini gambarannya, di mana kita lihat di sini sangat kecil sekali aliran ekogenitas dari testis yang mengalami torsio. Sedangkan pada kondisi yang normal ini terdapat ekogenitasnya, terdapat flow-nya. Nah, ini lagi gambar testisnya yang mengalami torsio testis. Ini juga flow-nya lebih sedikit, yang lebih banyak. Ada satu kondisi ini dalam radiologi ultrasound ini disebut whirlpool sign, di mana ini seperti pusaran ya. Sedangkan di testisnya sama sekali tidak ada flow dari darah. Mohon maaf sebelumnya ada orang jualan di luar. Untuk manajemen sendiri, torsiotesis setelah kita anamnesis yang baik dan benar, pemeriksaan fisik yang cermat, dapat kita langsung kerjakan ya, tata laksananya. Apabila pengalaman kita tinggi atau sering menemukan kasus ini, dan pernah kita melakukan ada istilahnya manual detorsi, itu biasanya dikerjakan dengan tanpa bis ya, tanpa anestesi. Di mana manual detorsi ini dilakukan dengan cara itu testis yang mengalami torsio itu dipuntir darah arah medial ke arah lateral, atau bisa mirip-mirip seperti eksrotasi gitu. Nah, jadi tandanya apabila detorsi manual itu berhasil, di mana pasien mengalami nyeri tadi itu nyerinya berkurang, gejalanya berkurang. Apabila makin memberat, jangan kita lanjutkan, dan sangat dianjurkan atau dimandatori itu untuk dilakukan eksplorasi testis atau urgent surgical eksplorasi. Dan koreksinya itu apabila kita menemukan pasien itu kurang dari 6 jam itu sebaiknya langsung ditata laksana, langsung dikerjakan, karena efeknya itu sangat baik, itu bisa sampai 100% untuk menyelamatkan testis yang torsi tersebut. Dan apabila dikerjakan lebih dari 12 jam, ya efeknya ya konsekuensinya yang pertama itu kemungkinan testisnya akan mengalami atrofi dan ujungnya akan mempengaruhi fertilitas. Nah, ini yang gambaran yang saya sebut tadi, detorsi manual tanpa anestesi, tanpa bius, di mana testis di sini dipuntir, didetorsi, diputar kembali ke arah berlawanan dari puntiran. Dilakukan minimal 360 derajat ya, ke arah luar sampai ada perbaikan gejala dari pasien, terutama nyerinya. Dan apabila tidak ada perbaikan gejala atau makin memburuk, ya stop tindakannya, jangan lakukan lagi dan segera lanjut ke eksplorasi. Untuk USG sendiri itu bisa jadi panduan ya saat kita melakukan detorsi. Apabila USG-nya tersedia di tempat, bisa kita lihat puntirannya, apakah flow-nya kembali masuk ke testis atau tidak. Kalau masuk ke testis berarti
detorsi manual yang kita kerjakan berhasil. Apabila tidak, berarti ya gagal berarti. Setelah misalnya kalau detorsi manual ini berhasil kita lakukan, itu tetap kita sarankan, tetap kita kerjakan ya, edukasi ke pasien itu sebaiknya itu dilakukan fiksasi testis yang bermasalah tersebut dan juga kontralateralnya, karena besar kemungkinan untuk terjadinya testicular torsi lagi gitu untuk kedepannya. Jadi tetap dilakukan orkidopeksi. Orkidopeksi ini adalah fiksasi dari testis jatuh di skrotum. Nah, ini yang seperti saya sebutkan tadi. Jadi ada dua faktor penting untuk menentukan keberhasilan dari manajemen torsiotesis ini. Yang pertama itu onset dari gejalanya itu. Tadi kan ada yang 6 jam atau early phase, lebih dari itu late phase, kemudian yang sangat lama sekali, yang lebih lama lagi itu lebih dari 12 jam atau 24 jam. Dan juga derajat dari puntiran atau degree of cord twisting-nya. Di sini kalau kita lihat ini kalau dia torsinya lebih dari 360 derajat puntirannya itu dan dapat kita dan ditemukan dalam 4 jam atau lebih, itu akan menyebabkan atrofi testis yang cukup berat. Apabila torsinya tidak lengkap atau kurang dari 360 derajat, 180 sampai 360 derajat itu, dan ditemukan dalam 12 jam, itu pada penelitiannya itu biasanya belum ditemukan atrofi testis. Nah, namun apabila torsinya itu lebih dari 360 derajat, puntirannya lebih dari 360 derajat, dan kita dapatkan itu onsetnya lebih dari 24 jam gitu. Nah, itu maka testis itu sudah tidak viabel lagi atau nekrotik, atau paling baiknya lah itu atrofi sangat berat. Tapi paling sering itu biasanya sudah nekrosis atau absen. Dan apabila eksplorasi bedah atau skrotum itu dilakukan kurang dari 13 jam, harapan itu masih bisa untuk menjaga fertilitas. Nah, apabila dikerjakan kurang dari 6 jam, lebih baik lagi, 100% testisnya bisa sama. Apabila testisnya sudah ditemukan dalam kondisi nekrotik atau sangat atrofi, bisa pada kasus yang ditemukan lebih dari 12 jam atau 24 jam, ya, orkiotomi itu bisa dikerjakan. Ya, tujuannya di sini untuk mengurangi nyeri pada pasien. Jadi secara garis besarnya eksplorasi testis ini, ya, testis kita buka biasanya pada midraf ya, midraf atau pada hemiskrotum masing-masing yang terkena. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kalau pada midraf sisinya itu kita bisa sekalian untuk melakukan peksi ke kontralateral testis. Sekalian sebelumnya kita melakukan detorsi pada testis yang terkena. Setelah kita keluarkan testisnya, kita buka lapis demi lapis, lapisan skrotumnya, sampai ditemukan tunica vaginalis. Kita buka perlebar insisinya ke arah kranial, ya, ke arah kanalis sigmoidalis eksternal, tapi tetap di bawah base penis. Kita keluarkan testisnya, kita evaluasi puntirannya, berapa derajat. Apakah lebih dari 360 derajat, kurang dari 360 derajat, atau kurang dari 180 derajat. Setelah itu kita hangatkan, itu bisa pada kasta lembab yang hangat. Pada pengalaman saya pribadi itu pada kasa itu diberi NaCl hangat, kemudian dibus ke testis yang mengalami torsi. Harapannya itu apabila terjadi revaskularisasi atau reperfusi, itu testis yang terkena itu bisa menjadi lebih pink, lebih merah. Dan apabila telah dilakukan penghangatan, detorsi, dihangatkan, warnanya tetap sama. Misalnya kalau kita ragu ya, ini apakah sudah atrofi, apakah sudah nekrosis, apakah ini warnanya adalah pink atau warnanya putih. Nah,
bisa kita tambah prosedur dengan menginsisi tunika albuginia, yaitu kapsul testis. Apabila terjadi pendarahan arterial, pendarahannya merah, nah berarti testisnya masih viable, masih baik, masih bisa dipertahankan. Nah, seperti yang saya sebut tadi, ya testis yang tidak torsi untuk menjaga preservasi fertilitas, untuk menjaga tidak terjadi torsi pula yang kontralateral, kita lakukan orkidopeksi atau fiksasi testis pada skrotum. Nah, ini adalah tanda apabila testis itu sudah kembali membaik, walaupun tidak seperti semula. Jadi tergantung onset kapan terjadinya, kapan kita mulai melakukan manajemen. Nah, tandanya di sini ini kan ada torsi. Apabila setelah kita lakukan detorsi tetap hitam, tetap gelap, bahkan daerah epididymisnya funiculus di distal dari puntirannya itu hitam gelap, kemungkinan ini sudah tidak viabel lagi, tidak bisa diselamatkan lagi testisnya. Nah, ingat ya tadi sebelumnya saya tambahkan, biasanya kita lakukan itu penghangatan itu dengan kasta lembab yang hangat itu selama 30 menit. Nah, selama 30 menit kita evaluasi testisnya, apakah kembali merah atau pink, tadi istilahnya itu pink up, gitu. Apakah merah atau tidak. Nah, kalau kita mulai dengan insisi yang tadi yang dengan midriff, bisa kita ekspor ke sisi kontralateralnya, kita lakukan peksi. Nah, sedangkan sambil menunggu kembalinya warna testis yang mengalami torsi. Dan apabila ternyata tidak kembali juga warna yang kita harapkan, warna pink gitu, setelah 30 menit kita bisa melakukan insisi tunika albuginia. Nah, di sini ini dokumentasi pribadi saya yang kerjakan di Mutar. Nah, karena waktu itu ragu dibandingkan testisnya, ini lebih agak tidak pink yang mengalami torsinya. Ternyata ada perdarahan. Nah, jadi tandanya testisnya masih viable, masih bisa diselamatkan. Nah, insisi yang telah kita lakukan pada tunika albuginia ini kita jahit kembali. Dari yang saya pelajari ini dijahit dengan prolen yang kecil ya, 5-0 atau 6-0, dijahit secara kontinus. Rete testisnya didorong ke dalam, kemudian setelah viable, dipastikan lagi tidak ada puntiran, posisinya sudah baik, kita lakukan fiksasi. Nah, di sini sumbernya ini dari Hinman, pediatri urologi. Nah, di sini ada yang menganut ini dilakukan fiksasi di 3 tempat di medial ya. Di medial dijahitkan ke septum skrotum. Ya, di sini 1, 2, 3. Ada juga yang menganut di lateralnya, kemudian di inferiornya, dan 1 di medial. Di sana dilakukan fiksasi. Jangan lupa fiksasi juga kita lakukan. Ini kita lakukan juga pada testis yang kontralateral ya. Nah, perlu ini diulang lagi ya, perlu dicatat lagi di sini. Apabila setelah 30 menit dilakukan detorsi, kita telah hangatkan dengan NaCl hangat atau aqua hangat, masih seperti ini tampilannya, berarti ini sudah tidak viable lagi, tidak bisa diselamatkan lagi testisnya. Dan orchiectomy itu sangat mandatori atau dianjurkan. Nah, ini pengulangan lagi ya. Torsius testis itu apabila kita temukan, kita tahu onsetnya, gejalanya, itu pasien tersebut kita temukan itu kurang dari 6 jam dari onset, dan langsung kita itu angka keberhasilan dari manajemen torsiotestisnya atau self-testnya itu bisa sampai 100%. Nah, sedangkan kalau kita temukan, kita lakukan manajemen itu sudah di atas 12 jam, itu sangat berkurang sekali angka keberhasilannya. Testis itu bisa dipertahankan itu sangat menurun hasilnya, bahkan sampai 0% atau nekrotik, tidak bisa diselamatkan sama sekali.
Nah, ini angka keberhasilan untuk menyelamatkan testisnya. Apabila kurang dari 6 jam, itu bisa 90 sampai 100%. Kalau 6 sampai 12 jam, 20 sampai 50%. Dan kalau di atas 12 jam, itu kurang dari 20% testisnya bisa selamatkan. Dan kalau di atas 24 jam, itu biasanya itu 0 sampai 10%. Nah, ini pengulangan lagi ini insisi dari torsiotestis ya. Eksplorasi testis bisa di midriff atau di hemiskrotum. Bisa transversal, bisa longitudinal. Dibuka lapis demi lapis sampai ditemukan tunika vaginalis. Nah, untuk follow up sendirinya untuk di tindak lanjut selanjutnya setelah kita lakukan manajemen, ini biasanya dihubungkan dengan fertilitas ya, kesuburan pria. Nah, di mana dari satu penelitian itu dibandingkan antara pasien yang torsiotestis unilateral, nah itu yang menjalani orkiopeksi maupun orkiektomi, itu fertilitasnya itu tidak berbeda signifikan dibandingkan dengan yang di antara kedua pasien tersebut. Baik itu yang menjalani peksi, maksudnya peksi di sini yang bisa diselamatkan maupun yang tidak bisa diselamatkan atau yang dibuang testisnya. Sedangkan pada kondisi yang mengalami penurunan kesuburan atau subfertilitas, itu ditemukan angka kejadiannya itu 36 hingga 39% setelah manajemen torsiotestisnya. Lalu untuk pasien yang pada kondisi yang subfertil ini, 5 hingga 50% pasien itu ditemukan memiliki parameter semennya itu yang normal setelah dilakukan follow up yang jangka panjang. Untuk dampaknya pada kondisi hormon, itu fungsi hormon testikular atau endokrin testikular itu dalam satu penelitian itu ditemukan dalam batas normal dan levelnya juga levelnya juga lebih tinggi dibandingkan pasien yang tidak mengalami torsiotestis dalam populasi normal. Jadi pesan yang saya harapkan di sini dari presentasi mengenai torsiotestis ini, ya yang pertama ini adalah suatu kegawat daruratan bedah ya, terutama urologi. Tapi apabila kan kondisi di sini di Indonesia kan urologi kan belum menyebar rata kita. Dan ini melakukan suatu tindakan yang saya kira ini cukup mudah eksplorasi ya. Tinggal tergantung lagi bagaimana kita menajamkan anamnesis, cermat, cepat, pemeriksaan fisik yang tajam, yang cepat juga, yang baik, sehingga kita bisa terlaksana dengan baik ya, sehingga angka keberhasilan dari manajemen torsiotestisnya lebih baik. Jadi nanti apabila sejawat bedah sekalian telah selesai, pada kondisi sekarang masih sekolah ya, ditemukan misalnya di rumah sakit Jejaring atau di rumah sakit pendidikan utama seperti M. Jamil ditemukan kondisi seperti ini, segera lakukan manajemennya, lapor ke DPJP atau disiapkan untuk manajemennya. Dan apabila sejawat bedah nanti di daerah, jangan ragu apabila udah yakin ini torsiotesis, buka saja. Mending dibuka daripada terlambat. Walaupun nanti dibuka temuannya bukan torsio. Lebih baik seperti itu daripada tidak dilakukan sama sekali, dikirim, waktunya golden periodnya makin jauh, makin kecil, atau makin lewat dari golden periodnya, dan angka kebersihan testicular surface-nya makin turun, lebih baik kita buka aja. Saya rasa tidak masalah kalau kita eksplorasi walaupun tidak temukan torsiotestis. Nah, bisa kita lakukan kita lakukan peksi sekalian. Saya kira demikian presentasi mengenai torsiotestis pada kuliah subuh kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Dr. Hafizar, spesialis urologi, atas materi yang telah dibawakan. Sangat informatif dan bermanfaat, Dok.
Mungkin lanjut saja, kita buka sesi tanya jawab sekarang. Apakah ada rekan-rekan PPDS yang ingin bertanya? Halo, Assalamualaikum. A yang dikerjakan. Iya, silakan kepada Dr. Rifki. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih dok atas penjelasan pagi ini. Mohon izin bertanya dok mengenai golden period dok. Misalkan kita temukan kasus ini kurang dari 6 jam. Kemudian kita coba lakukan manual detorsi. Ternyata pada saat setelah dilakukan manual detorsi, berapa lama kita putuskan misalkan tidak ada perbaikan? Berapa lama kita putuskan untuk dilakukan eksplorasi surgikal dok? Adakah jeda waktu atau saat itu juga langsung kita putuskan lakukan eksplorasi? Kemudian pertanyaan kedua dok, adakah edukasi kepada pasien? Seperti kita tahu apabila torsiotestis ini kita lakukan manual detorsi dan berhasil, seringkali terjadi berulang ya dok pada pasien ini. Adakah edukasi yang harus kita berikan supaya tidak mudah terjadi terulang kembali dok? Mungkin itu aja dok. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada ini Dr. Rifki ya. Iya dok. Dr. Rifki. Ya dok. Terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama itu mengenai berapa lama kita melakukan manual detorsi. Sebenarnya patokannya tidak ada berapa lamanya. Nah, cuma kita dari penilaian subjektif pasiennya. Ya. Jadi kan kita lakukan puntiran dari medial ke lateral. Apabila terjadi misalnya rasa nyeri dari testisnya atau skrotum itu berkurang, berarti kemungkinan ya berhasil detorsi kita. Apabila tidak ada perubahan sama sekali, kan itu kan on-site ya, di tempat waktu kita melakukan detorsi, kita lihat kita tanyakan pasiennya, apabila terjadi perubahan ya berarti berhasil, kemungkinan berhasil. Apabila tidak ada perubahan sama sekali, sama rasanya atau makin berat, makin nyeri, berarti itu tandanya tidak berhasil ya, detorsi manual kita tidak berhasil, dan sangat dianjurkan ini langsung kita lakukan surgical exploration scrotum untuk melakukan detorsi. Nah, sekalian ini menilai apakah masih viable atau tidak. Soalnya kan pada kenyataannya kita kadang-kadang dalam analisis pasien itu katanya pasien tiba jam 2 ya. Dia bilang onsetnya jam 8 pagi, tiba di IGD jam 2 siang. Kan itu kan anggapannya itu kan kasarnya itu 6 jam lah ya. Nah, padahal dia mungkin baru bangun itu mungkin jam 8. Nggak tahu itu onsetnya mungkin mulainya dari jam 5 subuh atau jam 3 subuh gitu kan. Jadi sangat dianjurkan itu langsung dilakukan detorsi. Nah, jadi kita nilai puntirannya berapa derajat. Nah, apabila memang kurang dari 6 jam ya biasanya bagus hasilnya. Gitu. Lalu untuk edukasi ya seperti yang sudah disampaikan tadi, sebaiknya tetap dilakukan eksplorasi, tapi eksplorasi ini tujuannya adalah untuk melakukan fiksasi testis, fiksasi bilateral ya, osteopeksi namanya. Jadi dijahit testisnya ke dinding skrotum, ke dartos ya, baik dengan teknik yang 3 tempat tadi maupun yang di lateral, medial maupun inferior, gitu. Untuk selanjutnya ya, misalnya kalau pasien ya tidak mau ditindak ya, tidak mau dioperasi ya, karena udah takut operasi, ya kalau bisa jangan ada kebiasaan memakai celana dalam terlalu ketat, atau kalau misalnya ada hobi olahraga yang misalnya bela diri atau bermain sepak bola yang ada kemungkinan menyebabkan trauma di daerah testis, itu untuk awal-awal ya dikurangi dulu. Misalnya kalau apabila terulang lagi ya wajib kita lakukan eksplorasi. Kalau tidak kita edukasi bahwa ini akan mempengaruhi kesuburannya nanti bila kedepannya pasien ini mau berkeluarga. Gitu. Barangkali itu aja beberapa edukasi yang bisa kita sampaikan ke pasien. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kepada Dr. Rifki ada tanggapan mungkin dok?
Iya, ini bisa pijat dulu Tidak ya. ada dok, cukup. Terima kasih dok. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada rekan-rekan PPDS yang ingin bertanya? Izin bertanya, Dokter Nini. Ya, silakan Dokter Good. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin dok, mau bertanya dok, pada kasus torsiotestis itu saya pernah baca tentang pemberian nifedipin dok untuk prognostik dia ke depan dok untuk masalah fertilitasnya dok. Nah, cuman yang tidak diketahui sekarang untuk pemberian nifedipin itu kapan harus kita berikan? Dok? Apakah sebelum kita lakukan detorsi dan terus kita lakukan follow up setelah dilakukan detorsi tetap diberikan atau gimana sebaiknya dok? Mungkin itu dok. Nah, terima kasih kepada Dr. Gunawan ya. Ya, sebenarnya saya mungkin belum pernah membaca ya, belum pernah mengenai nifedipin. Cuma ada juga faktor agen farmakologi yang lain seperti sildenafil ya. Itu PDE5 inhibitor yang pada sehari-harinya kita sering temukan itu nama dagangnya Viagra, sildenafil ya. Itu kan merupakan suatu PDE5 inhibitor. Barangkali ini mirip-mirip juga kerjanya ke sana. Jadi maksudnya di sini barangkali ini diberikan itu apabila pasien ditemukan, kita berikan, baik itu sebelum detorsi, tindakan bedah, maupun setelah detorsi. Kalau yang sildenafil tersebut, itu tujuannya itu untuk menjaga dari istilah itu, kondisi testis kontralateral itu mengalami impact atau dampak dari testis yang terkena torsi. Ya kan pada saat torsi itu kan terjadi radikal bebas apalah gitu kan, yang ujung-ujungnya juga berdampak pada testis kontralateral. Jadi untuk mempertahankan germ cell daripada testis kontralateral. Kalau dihubungkan dengan nifedipin, jadi saya belum baca nifedipinnya. Nifedipin kan suatu agen antihipertensi ya. Kalau nggak salah itu kalsium channel blocker ya, atau kalium ya, lupa ya. Mohon dikoreksi, mungkin kalau Dokter Rizky tahu nanti ya. Itu kan agen antihipertensi ya. Jadi tujuannya itu di sana. Barangkali di sana tujuannya tuh. Jadi diberikan itu sebelum kita melakukan tindakan detorsi dan setelah ya untuk menjaga germ cell dari testis kontralateral. Demikian Dokter Gun. Terima kasih dok. Nanti saya share lagi mungkin apabila ada mungkin ada kesalahan dalam penyampaian mengenai fungsi dari nifedipin di sini. Baiklah, kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang ingin bertanya lagi, rekan-rekan PPDS? Assalamualaikum dok, izin bertanya dok. Nah, silakan kepada Dokter Waalaikumsalam. Ya dok, terima kasih atas kesempatannya dok. Mungkin langsung saja, itu tadi pada slide presentasi dokter ada dikatakan bahwa kejadian torsiotestis ini lebih sering terjadi pada torsiotestis yang sebelah kiri. Nah, itu tuh mengapa bisa terjadi dok? Kemudian yang kedua, biasanya torsiotestis ini terjadinya lebih sering pada saat pagi hari. Nah, apakah ada hubungannya dengan perubahan suhu di mana biasanya pada pagi hari itu suhu itu lebih rendah dok? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya dok. Terima kasih dok. Ya, terima kasih untuk pertanyaan Dr. Rido. Ya, yang pertama mengapa yang kiri lebih sering terjadi ya. Barangkali kita bisa lihat sebenarnya kalau untuk yang pastinya saya juga belum mencari betul ya. Cuma apabila kita bandingkan antara testis kiri dan testis kanan, nah itu posisi testis kiri itu biasanya lebih rendah, funikulusnya lebih panjang. Nah jadi untuk kemungkinan terjadinya luasnya dari potensial space-nya itu, ya otomatis di lebih kiri dia, lebih potensial untuk ruangnya itu lebih besar. Dengan demikian untuk terjadinya
atau peluang terjadinya torsio itu juga lebih besar di sebelah kiri. Nah, selain itu kan kita ketahui juga ini mungkin tidak berhubungan langsung ya. Funikulusnya itu kan itu panjang ke atas gitu ya, ke atas dibandingkan yang sebelah kanan, di mana muaranya itu ke ini, ke apa namanya, ke vena renalis kiri bagian inferior. Maksudnya ini adalah vena gonadal ya, gonadal testikular gonadal. Jadi dia lebih panjang, sehingga kemungkinan dead space-nya itu potensi space-nya itu juga lebih besar apabila terjadi abnormalitas atau tidak terjadinya fusi yang baik, misalnya pada waktu perkembangan atau embriologi. Nah, itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua tadi, maaf tadi apa pertanyaan tadi? Izin dok, untuk pertanyaan kedua itu kenapa lebih sering terjadinya pada saat pagi Oh ya, hari? pagi ya, pada pagi hari. Ya, izin dok. Kalau pagi hari itu kan berkaitan dengan ini ya, maksudnya penelitian epidemiologi ya, dimana kan pada kondisi pagi hari gitu kan, pasien habis kondisi tidur ya, tidak tahu tidurnya posisinya gimana ya, posisi kiri, miring kanan, untuk bantal guling atau apa gitu ya. Sedangkan kan kalau pada posisi sadar kan itu biasanya cuma tergantung ke bawah ya, di dalam skrotum. Nah, kalau kondisi pagi hari kan itu sebelumnya kita tidur kan, testis itu isinya itu kan terganjal ya, tidak tergantung. Jadi dengan kondisi terganjal itu kan menjadi lebih luasa, lebih potensial gerakan testis, apalagi tadi kan yang potensial space-nya itu lebih luas termasuk testis kiri. Jadi lebih gampang bermobilisasi lah istilahnya gitu. Dihubungkan dengan tadi ya, dengan potensial space tadi. Makanya itu mengapa pagi itu lebih sering terjadi. Lebih sering terjadi pada pagi-pagi. Maksudnya pagi ini habis setelah bangun tidur ya. Kan tidur 6 jam ya. 6 sampai 8 jam. Jadi dengan kondisi testis yang misalnya terganjal sama paha, terdorong sama bantal guling, jadi mungkin kan posisi testis itu berubah-ubah di dalam yang potensial space yang tadi itu. Demikian dokter, itu mungkin apabila teman sejauh residen bedah lain yang ada pengalaman membaca mungkin bisa juga menyampaikan pendapatnya. Baik dok, terima kasih dok. Baiklah, apakah masih ada rekan-rekan PPDS yang ingin bertanya? Izin tanya dok. Ya, silakan Dokter Akmal. Saya mau tanya dok, tadi kan detorsi itu selalu dilakukan kalau dari medial ke lateral. Nah, apakah detorsi ini memang harus selalu dari medial ke lateral atau bisa juga dari lateral ke medial? Dan dari mana kita mengetahui kalau seandainya bisa dari lateral ke medial, dari mana kita mengetahui oh ini torsinya arahnya harus kemari, ini harus kemari gitu dok? Terima kasih dok. Mohon maaf dok, satu lagi dok, untuk fiksasi pada testis yang terkena kan misalnya testis yang mengalami torsi itu yang kiri. Nah untuk testis yang kanan apakah harus selalu kita fiksasi atau kita biarkan saja kalau kita lakukan orkidektomi dok? Terima kasih dok. Ya, terima kasih kepada Mal ya. Iya dok. Ya. Ini saya resume share. Nah, jadi mengapa detorsi itu dilakukan dari medial ke lateral? Karena kan kita lihat sendiri kan kondisi skrotum itu kan dia kan mengecil kan dari proksimal atau dari kranial itu kan ke kaudal dan menggelembung ke bawah gitu kan, karena ada testis di dalamnya. Jadi kan itu dari kanalis inguinalis yang sebelah eksternal ya. Eksternal kan itu mengerucut itu kan, jadi space-nya sempit. Nah, jadi kecenderungan apa untuk yang potensial space-nya itu tadi kan itu arah funiculus spermaticor-nya itu kan, funiculus spermaticusnya itu cenderung puntirannya itu ke arah medial gitu.
Gitu. Jadi dari posisi tesis yang tadi yang obli, sebentar ya. Nah, ini tadi yang posisinya sebenarnya ini dari sini tadi dari funiculus ini dia kan tertempel di sini, nempel ke dinding skrotum bagian posterior. Ya. Dan ada sebagian yang tunica vaginalisnya yang menyelubungi testis dan epididymis, sedangkan yang bagian pol superior dari testis dan epididymis itu menempel di belakang. Dan yang space-nya yang paling mudah, yang paling potensial space-nya itu di daerah sini. Jadi itu makanya dengan kondisi yang sempit di daerah dari bawah base space itu yang melebar ke bawah itu, mengapa itu sebabnya torsi itu lebih sering ini. Ini sebenarnya pendapat pribadi ya. Soalnya saya cari di literatur juga belum ketemu. Itu mengapanya putiran tersebut itu lebih sering terjadi ke arah medial. Nah, itu sebabnya kita lakukan detorsi itu dari medial ke lateral gitu. Ini kan menyempit, melebar ke bawah gitu kan. Jadi potensial space-nya itu lebih cenderung ke arah medial. Nah, lalu yang kedua mengenai orkeopeksi atau fiksasi testis itu pasca orkeoktomi pada testis yang torsi yang tidak bisa diselamatkan, ya itu wajib dikerjakan. Mengapa? Biasanya ada kecenderungan pada pasien itu mengalami torsiotestis pula, yang kontralateralnya. Pada pasien yang sudah mengalami torsiotestis unilateral, ditambah lagi dengan apabila sudah terjadi torsiotestis pada sisi unilateral, itu ada kecenderungan akan mengganggu proses spermatogenesis daripada testis kontralateral. Apabila juga terjadi torsio pada sisi testis tersebut, ya makin menurun angka fertilitas pada pasien tersebut. Jadi sangat dianjurkan ya, sangat dimandatori gitu. Tapi kalau saya pribadi sih wajib dikerjakan. Ada tanggapan kepada Dokter Akmal? Baik, terima kasih Dok. Apakah masih ada rekan-rekan PPDS yang ingin bertanya? Assalamualaikum Dok. Ya, kepada Dokter. Bertanya, Dok. Mungkin saya pernah waktu stasi urologi sebelumnya dapat sharing dari Dokter Supriyadi, ada kasus di Bukit Tinggi dengan misdiagnosis torsiotestis, Dok. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan, benar-benar diperhatikan saat menegakkan diagnosis torsiotestis ini apa kira-kira, Dok? Soalnya ternyata masih, walaupun dengan gejala yang khas, masih terjadi juga adanya misdiagnosis. Terima kasih, Dok. Terima kasih untuk pertanyaan. Ini dari siapa tadi? Dr. Hanan ya? Hanan, Dok. Ya, jadi ya memang apabila kita yang baru-baru ya, memang sering terjadi misdiagnosis. Nah, kasarnya bukan misdiagnosis, tapi takut ya, ini ragu. Apa yang ini ya? Jadi terdelay pastinya. Misalnya pasiennya golden periodnya sudah lewat, makin lewat lagi. Misalnya udah 6 jam, mungkin bisa lewat dari 24 jam. Jadi kan dari anamnesis yang baik dan benar atas pemeriksaan fisik yang cermat tadi, itu kan kita ketahui tadi itu onsetnya cepat ya, cepat, mendadak, dan utamanya di sini torsiotesis ini kan ditegaskan tadi itu tanpa tanda infeksi biasanya, kecuali apabila sudah lewat dari 24 jam, sudah terjadi proses nekrotik, mungkin nekrotik tersebut berujung abses, lalu nanti muncul gejala-gejala inflamasi atau infeksi.
karena peningkatan sel darah putih yang terjadi rangkaian inflamasi tersebut ya. Jadi kalau di sini kan ditekankan lagi dari anamnesisnya ya mendadak, sangat nyeri, biasanya paling sering sih tanpa aktivitas sama sekali sih. Bangun pagi kan, bangun tidur, ada sekitar 5 atau 6 kasus yang saya temukan itu biasanya bangun pagi ya biasanya. Pagi-pagi ya, pagi-pagi bangun, tiba-tiba sakit, datang IGD. Beberapa kasus juga sih enggak terlalu berhubungan dengan trauma gitu ya, riwayat bermain sepak bola, riwayat sepeda atau riwayat olahraga lainnya gitu. Itu kejadiannya udah beberapa hari yang lalu. Cuma yang paling sering itu kondisi yang mendadak. Biasanya bangun pagi ya, kalau saya pribadi ya bangun pagi, tiba-tiba sakit, terus testisnya dilanjutkan dengan pemeriksaan dengan pemeriksaan fisik, testisnya lebih tinggi, nyerinya biasanya sampai kriminal ya, teraba keras di inguinal gitu ya, lebih awalnya merah, kadang-kadang sampai menghitam. Nah, kulit telurnya tambah hitam. Kalau kita DD dengan yang lain yang kita anggap yang kita temui itu nanti berujung misdiagnosis itu seperti epididimorkitis ya. Kalau epididimorkitis ini biasanya berlangsungnya tuh sudah beberapa hari ya, yang mulai nyeri sedikit, kemudian makin meningkat fasenya gitu. Dan juga kadang-kadang disertai juga dengan gejala sistemik, demam gitu ya. Nah, demam itu kejadiannya sekitar 11% lebih gitu. Dan dalam pemeriksaan fisiknya pun tadi kan kita lihat ada yang namanya refleks Kremaster, kemudian Francine. Nah, itu kan kita lakukan pemeriksaan. Itu kan pada epididimorkitis itu berkurang nyerinya. Kalau torsi tidak sama sekali. Kremaster hilang refleksnya. Kalau pada epididimorkitis itu masih ada. Tapi apabila kita dalam sehari-hari itu menemukan itu udah high riding, keras, ditambah inguinal nyeri, tanpa onsetnya itu harusnya sih tidak salah kita. Kecuali pasien sendiri ya. Pasiennya sendiri datang, dia menahan-nahan, mencari obat sendiri ya, mencari obat nyeri di puskesmas, bidan atau perawat atau di praktik dokter umum. Nah, ditahannya sehingga tidak terasa nyeri, mungkin dikasih analgetik kuat. Jadi pasien ini sampai beberapa hari terdelay, 2-3 hari delay tidak nyeri. Kan awal-awal ada berkurang dengan efek analgetik. Nah, dan ternyata masih berlangsung terus dengan testis yang sudah membengkak, kan? Sudah udem, bahkan sudah menghitam mungkin. Nah, itu yang akan jadi dilema bagi kita ya. Ini kemungkinan besar ya udah lewat golden period-nya. Nah, di sana kita kadang-kadang ya misdiagnosis dengan kondisi yang lain. Kan epididimorkitis kadang juga bengkaknya hebat atau bahkan ada yang namanya testicular abscess atau abscess di dalam kapsul testis itu bisa udem sekali. Cuma itu masih dalam kondisi normal posisinya. Kalau testis kan kondisinya bell clapper itu ya, lebih horizontal posisinya, lebih melebar. Itu tidak jelas sekali, khas sekali itu. Apalagi kalau kita raba ya, dia posisinya lebih horizontal dibandingkan sisi testis yang kontralateral, yang lebih vertikal seperti pada gambar ini. Gitu, Dr. Hanan. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Oh ya, satu lagi untuk pemeriksaan USG ya. Biasanya kan ini udah kita ketemu pasien, pasien udah lama nih, udah 2 hari, 3 hari, bolehlah kita kasih pemeriksaan USG. Soalnya kan dari penelitian ya, kalau udah lewat 12 jam atau bahkan 24 jam ya sangat besar kemungkinan udah 0% itu angka viabilitas dari testis tersebut. Tapi ya walaupun USG jangan juga lama-lama jadwalnya. Paling tidak untuk BDD dari mungkin hernia skrotalis yang disertai hidrokel atau epididimorkitis gitu. Masih ada tanggapan, Dr. Hanan?
Mungkin sedikit lagi dok. Untuk USG ini seberapa sensitif untuk menilai adanya torsiotestis ini dok? Terima kasih. Kalau untuk sensitivitasnya sendiri sih ini bervariasi ya untuk ultrasound ini. Soalnya kan pada dasarnya kan ultrasound ini kan sebenarnya adalah operator dependen ya. Jadi apabila makin sering operatornya mengerjakan USG skrotum, makin tinggi pula sensitivitasnya gitu ya. Tapi dari literatur itu sekitar 60% atau 63% sampai 90% angka sensitivitasnya. Sedangkan untuk spesifisitasnya itu di atas 90% USG ini. Nah, tapi kembali lagi ya ke operatornya, operator dependen. Tapi di sini USG-nya USG Doppler ya, bukan USG yang kosong, bukan USG yang yang biasa. Tapi USG untuk menilai flow dari vaskularisasi testis, USG Doppler. Bagaimana Dokter Hanan? Terima kasih dok. Ada lagi rekan-rekan PPDS yang ingin bertanya? Jika tidak, mungkin kita telah sampai di ujung acara kuliah subuh kita pada hari ini. Sebelum ditutup, mungkin ada feedback dari Dr. Rizky. Dokter Daan ada ini. Saya persilakan ke Dokter Daan. Oh iya siap dok. Izin Dr. Daan ada feedback dok untuk kuliah subuh kita pada hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dok. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Suni Miranda memberikan kesempatan ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah mendapatkan materi dari Dr. Hafizar. Terima kasih Dr. Hafizar. Sama-sama. Menarik sekali, menarik sekali sharing informasi ilmu yang diberikan pada pagi hari ini. Ini karena Pak SPS-nya pakai topi, saya untung ada di meja, ada peci, saya pakai juga. Biar sama dengan Pak SPS. Ya, karena namanya ini kuliah subuh, tapi nggak apa-apa ya, nggak pakai topi juga nggak apa-apa ya. Kalau ilmunya sih ini kasusnya, kalau saya bercerita dari pengalaman dari PPDS dulu, ya, ini memang banyak kita temui ya, dan kadang memang kita terlupakan dengan diagnosis orkitis, bengkak. Problemnya itu kalau kita temui itu seperti yang sampaikan tadi adalah diagnosanya. Pernah dulu zaman PPDS, saya itu Dr. Hafizar dapat grounded itu dari Dr. Ahmad B. Utomo, karena dulu urolog pertama kami itu Dr. Ahmad B. Utomo di Padang. Sekarang beliau kalau nggak salah di Rumah Sakit Kustati Solo. Pasien yang kami tegakkan diagnosanya orkitis, lalu kami rawat, lalu mendapatkan antibiotik bla bla bla. Lalu setelah beliau visite pada hari Senin paginya, ternyata itu adalah torsiotestis. Nah, ini suatu kesalahan yang fatal pada waktu itu, hingga memang akhirnya dilakukan orhidektomi. Karena tanda-tanda tadi tidak memahami apa perbedaan antara orkitis, epididimitis, dan torsio. Jadi testis letak tinggi, Francine atau Frentes, nah itu mesti selalu ingat-ingat, apalagi ini oleh PPDS ya, nah nanti akan menjadi
ahli bedah. Apalagi kalau di daerah, pengalaman saya juga di Rumah Sakit Umum Sungai Dare pernah 2 tahun bertugas sebagai bedah umum di situ, ya tidak ada spesialis yang lain, ya itu mesti kita untuk diagnostik mesti kuat, ya. Kalau misalnya kecurigaan kita itu dengan torsiotestis, dalam tanda kutip ya, karena kita sebagai ahli bedah mungkin lebih baik ya kita melakukan tindakan operatif, eksplorasi, jadi lebih jelas daripada kita konservatif menunggu yang tadi kita ragu. Nah, tentu dengan beberapa pemikiran klinis tadi, ya, kebanyakan usia muda ya, Dr. Afizar ya, usia muda, betul tadi pernah kita ketemu habis latihan karate, habis olahraga, habis ada juga garim masjid ya, tidur di masjid mungkin dingin ya di lantai, torsio. Nah, itu. Jadi tindakan yang sedikit agak radikal kita sebagai ahli bedah untuk eksplorasi itu mungkin lebih baik ya. Kalau pada posisi-posisi yang kita sebagai ahli bedah di daerah yang tidak bisa kita konsul ke tempat-tempat yang lain atau teman sejawat yang lain yang belum ada. Ini pengalaman saya waktu di Rumah Sakit Umum Sungai Dare dulu seperti itu. Ada beberapa kita dapatkan terus. Mungkin dari saya itu, Nana. Tadi sebenarnya ingin nimbrung saja karena apa namanya ilmunya ini sangat menarik dan pengalaman panjang. Bahkan juga ada teman kos saya dulunya waktu mahasiswa angkatan saya, angkatan 85, dan juga yang ternyata ketahuan itu adalah torsiotestis. Nah, dianya dilakukan orkidektomi dan alhamdulillah sampai sekarang dia punya anak. Malah dia duluan bercucu dia daripada saya. Ya, sudah dilakukan orkidektomi. Zaman mahasiswa waktu itu karena dia nyeri pada testisnya, lalu bawa ke Rumah Sakit M. Jamil. Kita sama-sama waktu itu sama tempat kos. Nah, lalu di sana ternyata oleh senior ya Prof. Kamardi waktu itu, ternyata itu teman saya itu tidak saya sebutkan namanya torsiotestis. Akhirnya agak telat ya, mungkin sudah nekrosis sehingga dilakukan orkidektomi. Tapi dengan satu testis dia masih fertil ya, punya 3 anak dan sudah duluan punya cucu dibanding saya. Ya mungkin sekedar sharing saja. Terima kasih Dr. Afizar atas ilmu yang diberikan pada pagi hari ini untuk PPDS kami. Kemudian Dr. Rizky Ramadian selaku SPS yang sudah me-arrange acara ini. Wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Dr. Daan atas feedback-nya. Selanjutnya kepada Dr. Rizky, silakan dok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Hafizar ya yang sudah menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu pada pagi hari ini. Banyak sekali mungkin pengalaman selama menjadi urolog yang bisa disampaikan, tidak hanya teori namun juga pengalaman praktek sehari-harinya. Nah, ini memang perlu sekali kita share kepada teman-teman residen untuk mempertajam kemampuan klinisnya gitu ya. Ini supaya dapat memetik pengalaman dari orang-orang yang sudah mendapatkan kasus tersebut. Karena dengan hal tersebut tentu memotong mata rantai kegagalan nanti ketika sudah praktek ya. Jadi kebanyakan kita kan praktek itu mulai belajar itu kadang-kadang setelah tamat ya. Waktu sekolah cuman bagaimana supaya tamat saja tanpa bisa mengambil esensi dari pelajaran. Nah, nanti belajarnya ketika sudah tamat. Kadang-kadang dengan trial and error, dengan kesalahan. Nah, nanti korbannya dalam tanda kutip gitu ya, ada kegagalan-kegagalan yang menyebabkan morbiditas dan mortalitas pada pasien. Nah, dengan banyak kita menimba pengalaman dari klinisi-klinisi, jadi mata rantai morbiditas mortalitas itu bisa kita perpendek, jadi lebih menyelamatkan pasien. Mohon nanti Dr. Hafizar kalau ada waktu kita ganggu lagi ya untuk membagi pengalamannya ya dengan topik-topik yang lain. Semoga bermanfaat. Siap. Ya, terima kasih Dr. Nini.
sudah menjadi moderator pada pagi hari ini. Terima kasih Dr. Rizky atas feedback-nya. Karena telah sampai ke ujung acara, mungkin saya tutup saja acara kuliah subuh kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Dan, Dokter Rizky. Waalaikumsalam. Ya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. Ya, terima kasih semua.